Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, sahabat beriman. Bayangkan ini, Anda lagi menyetel sebuah radio jadul. Anda putar-putar tombol frekuensinya. Suaranya cempreng, semrawut, kadang nyaut, kadang enggak. Sampai akhirnya, klik, dapat satu titik yang jernih. Suara penyiar bening banget, musiknya mantap, sinyalnya pas. Nah, hidup kita itu persis seperti itu. Banyak orang mencari rezeki itu capek sendiri, lari ke sana kemari, ngoyo, mengejar ini itu. Padahal dia belum menyetel ke frekuensi yang benar. Saya tanya jujur, hari ini Anda sedang berada di frekuensi mana? Frekuensi marah-marahin diri sendiri, frekuensi overthinking tagihan bulan depan, atau frekuensi yang cuma bisa mengeluh dan bilang, kok hidup gue gini-gini aja ya? Tenang, Anda tidak sendirian. Banyak orang hidupnya tertahan, stuck, bukan karena kurang usaha, tapi karena frekuensinya error. Jika Anda merasa sinyal hidup Anda kresek-kresek, jika Anda merasa lelah mengejar, tapi tidak sampai-sampai, coba tekan tombol like. Tulis di kolom komentar, frekuensi apa yang sedang Anda rasakan saat ini. Mari kita jujur bersama. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar menyetel ulang frekuensi kita bersama-sama. Topik kita kali ini bukan kaleng-kaleng. Ini bukan teori motivasi receh. Bukan juga ilmu ngibul buah naikin semangat sesaat. Ini adalah frekuensi-frekuensi tertinggi yang secara spiritual, psikologis, dan bahkan ilmiah sudah terbukti bisa mengubah nasib seseorang. Bukan karena dia mencari rezeki, tapi karena rezeki yang mencari dia. Penting sekali Anda paham. Banyak dari kita sibuk banget mengatur strategi, bikin rencana, mikirin target, tapi lupa mencocokkan frekuensi internalnya. Padahal semesta itu kerja kayak GPS. Anda bisa mengatur arah tujuan, tapi kalau sinyal Anda lemah, yang muter-muter di tempat. Menurut wejangan leluhur, hidup itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling selaras. Jadi kalau selama ini Anda merasa hidup Anda kayak sinetron yang enggak kelar-kelar, coba tanya dulu, bukan cuma apa yang harus saya lakukan, tapi tanya, saya harus menjadi pribadi yang seperti apa? Nah, di video ini kita akan kulik 3 frekuensi tertinggi yang bisa bikin hidup Anda menyala, rezeki Anda melompat, dan semesta bilang, akhirnya kamu nyambung juga. Siapkan hati Anda, tarik nafas dalam, karena perjalanan Anda menyambung ke saluran rezeki ilahi baru saja dimulai. Dari zaman dulu, para leluhur kita, para sofi, para yogi, para petapa, semua sepakat. Hidup ini bukan soal apa yang Anda punya, tapi apa yang Anda pancarkan. Seorang wali di tanah Jawa pernah berkata, urip iku urup, hidup itu menyala. Dan nyala itu adalah frekuensi, cahaya, energi, getaran. Semua itu bukan cuma kata-kata puitis, tapi literal. Faktanya, sains modern sudah mengejar pengetahuan itu. Di abad ke-20, fisikawan jenius seperti Nikola Tesla sampai Albert Einstein sudah kasih petunjuk. Kalau Anda mau paham rahasia semesta, pikirkan dalam bentuk energi, frekuensi, dan getaran. Padahal mereka bukan guru ngaji, tapi apa yang mereka temukan nyambung banget sama apa yang sudah diajarkan oleh para wali ratusan tahun sebelum mereka lahir. Lanjut ke psikologi. Ada istilah keren namanya Reticular Activating System atau RAS. RAS adalah sistem penyaring di otak Anda yang menyetel radar berdasarkan apa yang Anda anggap penting. Bayangkan kalau Anda menyetel otak Anda ke rasa syukur, ke berkah, ke rasa layak, kira-kira apa yang akan ditarik masuk ke radar hidup Anda?
Sekarang coba tarik benang merah. Di dunia tasawuf dikenal istilah makam ruhani, tingkatan spiritual yang dicapai lewat penyucian jiwa dan peningkatan frekuensi batin. Mulai dari makam tobat, sabar, syukur, hingga makam tertinggi, yaitu ridho, ikhlas. Setiap makam itu punya getaran, punya frekuensi batin yang berbeda yang mengubah cara semesta memperlakukan Anda. Di satu sisi, kita punya tradisi Nusantara. Lontar balik kuno menyebut konsep Trihita Karana, harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Ini bukan cuma ajaran moral, ini sistem sinkronisasi energi. Begitu Anda selaras, hidup Anda mengalir. Dan jangan lupa, hukum utama dalam fisika kuantum, observer effect. Siapa yang mengamati akan menentukan hasilnya. Realitas bukan hal statis, tapi responsif terhadap kesadaran yang melihatnya. Ini mah udah dijelaskan ribuan tahun lalu bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Anda mulai nyambung sekarang. Dari Einstein sampai Imam Ghazali, dari ilmu otak sampai ilmu langit, semuanya bicara hal yang sama dengan bahasa yang berbeda. Bahwa dunia ini bukan cuma materi, tapi vibrasi. Dan vibrasi itu bisa Anda atur dari dalam. Sekarang bayangkan Anda mengatur frekuensi Anda kayak nyetel lagu. Anda bisa pilih menyetel di channel keluhan, rasa bersalah, takut miskin, atau Anda bisa naik frekuensi, nyetel ke rasa cukup, syukur, dan keyakinan. Faktanya, hidup orang-orang yang rezekinya ngalir banget jarang sekali sibuk mencari cara baru. Mereka lebih sibuk mencari versi baru dari diri mereka sendiri yang getarannya lebih tinggi, yang pantas didatangi, bukan mengejar-ngejar. Sekarang kita masuk lebih dalam ke arus bawah yang tenang tapi kuat. Hukum-hukum tersembunyi. Yang pertama, hukum ikhlas energetik. Kebanyakan orang menganggap ikhlas itu soal hati, tapi jarang yang tahu ikhlas itu punya getaran. Dan getaran ikhlas ini kekuatannya tidak main-main. Anda pernah tidak tiba-tiba dapat rezeki pas Anda sudah pasrah total? Pas Anda benar-benar bilang, ya sudahlah terserah Allah, malah dapat keajaiban. Itu bukan kebetulan, itu hukumnya. Di banyak kitab tasawuf dijelaskan bahwa salah satu rahasia limpahan adalah ketika Anda tidak lagi penasaran dengan hasil. Anda lepas, Anda kerjakan saja tugas Anda dan biarkan semesta menyusun hasilnya. Kenapa ini kuat? Karena energi Anda tidak lagi menyebar. Energi Anda fokus, tenang, dan semesta suka sekali dengan ketenangan batin karena dia bisa masuk lebih mudah. Hukum kedua, hukum cermin spiritual. Ini gila karena hukum ini menjelaskan kenapa banyak orang hidupnya kayak diulang-ulang. Ketemu masalah yang sama, orang yang sama, rasa yang sama, walau tempatnya berbeda. Kenapa? Karena hidup Anda itu cermin. Dan selama Anda belum mengubah getaran Anda, yang dipantulkan juga itu-itu lagi. Disinilah ayat Al-Quran tadi bermain. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Bukan mengganti nasib, tapi mengganti frekuensi batin. Baru realitas ikut berubah. Dan satu lagi, hukum resonansi balik. Ini semacam karma cepat. Apa yang Anda pikirkan tentang orang lain, apa yang Anda doakan diam-diam buat orang lain, itu memantul balik Anda dengan bentuk yang lebih besar. Makanya, orang-orang yang hidupnya mudah banyak dibantu, sering dapat jalan ajaib. Ternyata
Diam-diam mereka selalu mendoakan orang lain. Mungkin tidak kelihatan, tapi semesta mencatat. Jadi, kalau Anda ingin rezeki mengalir dari arah tak terduga, coba tanya, berapa banyak kebaikan yang saya tebar dalam senyap? Berapa banyak doa yang saya sematkan ke orang lain tanpa mereka tahu? Karena itu adalah frekuensi tertinggi. Anda sudah tidak mikir buat diri Anda saja. Dan disitulah rezeki Allah turun lewat jalan yang tidak bisa Anda rencanakan. Lalu, apa 3 frekuensi tertinggi itu? Frekuensi pertama adalah syukur. Bukan syukur setelah dapat, tapi syukur sebagai vibrasi yang memanggil datangnya berkah. Jurus paling gampang, latihan 3 kali tarik napas sadar sebelum buka HP di pagi hari, sebelum Anda masuk ke dunia luar. Anda pasang pelindung energi. Syukur kecil itu efeknya besar. Frekuensi kedua, cinta tanpa syarat. Cinta adalah energi paling magnetis. Latihannya, coba ucapkan terima kasih ke gelas kopi Anda. Elus laptop Anda dan bilang, makasih ya sudah bantu kerja. Ini bukan lebay, ini latihan kasih. Karena semesta merespons rasa hormat. Frekuensi ketiga, dan ini puncaknya, percaya penuh kepada Allah, tawakal. Bukan setengah-setengah, bukan sambil ragu, tapi total. Latihannya, tulis kekhawatiran Anda tiap malam, lalu tutup dengan doa. Ya Allah, ini yang saya takutkan, tapi saya serahkan kepadamu. Bantu saya tidur tenang, karena saya tahu yang menjaga bukan saya, tapi Engkau. Lakukan ini terus-menerus, biar Anda pelan-pelan sadar. Kontrol itu ilusi, tapi koneksi itu nyata. Bayangkan Anda di tengah padang pasir, haus lemas. Anda sibuk mengejar ilusi oase di kejauhan, mengejar sukses orang lain, melihat mobil orang, penghasilan orang. Tapi Anda lupa, oase mereka bukan oase Anda. Justru Anda sedang duduk tepat di atas sumber rezeki Anda sendiri. Di atas mata air yang tersembunyi. Tapi Anda tidak sadar karena Anda terlalu sibuk mengejar yang di luar. Butuh satu hal dulu, berhenti, hening, menyerah bukan karena kalah, tapi menyerah karena sadar. Saya dengar kisah nyata, seorang pemuda yang kerja serabutan, gaji pas-pasan. Tapi setiap hari dia punya kebiasaan aneh, menyapu masjid sebelum subuh. Tidak dibayar, tidak dipuji, tidak update di story. Cuma karena dia bilang, saya pengen nyenengin Allah saja. 3 tahun kemudian, tanpa ijazah, tanpa kenalan, dia ditarik jadi manajer di perusahaan besar. Semua datang dari satu jamaah masjid yang memperhatikan dia diam-diam. Anda pikir itu kebetulan? Bukan, itu hukum resonansi spiritual. Dia tidak mencari rezeki, tapi dia mencari vibrasi tinggi. Dan semesta mengirimkan balasannya. Hidup bukan lomba siapa yang paling kencang lari, tapi siapa yang paling sadar dia sudah duduk di atas tambang emasnya sendiri. Dan kadang tambang emas itu berbentuk kesederhanaan yang ikhlas. Kebiasaan kecil yang tulus, atau senyum yang tidak disadari. Jadi kalau hari ini Anda lagi haus rezeki, haus makna, coba duduk sunyi, dengarkan gema dalam diri. Bisa jadi Anda sudah dekat sekali dengan mata air Anda sendiri. Rezeki bukan soal Anda dapat apa, tapi Anda menjadi siapa. Bersihkan batin Anda dan lihat cahaya akan datang sendiri. Keperimpahan bukan tentang menambahkan barang, tapi melepaskan beban. Daripada mikir gimana cara dapat lebih banyak, coba tanya, gimana cara saya jadi pribadi yang layak menerima lebih banyak? Tanpa mengejar, tanpa memaksa, tapi nyambung dengan tenang. Karena kalau batin Anda sudah sinkron, Anda tidak butuh mengejar apapun. Yang Anda butuhkan akan mencari Anda sendiri. Ini bukan sekedar konten sahabat beriman. Ini sinyal, ini GPS batin. Kalau Anda merasa video ini penting,
ngena, dan bisa jadi kode semesta buat orang lain, tolong bantu sebarkan. Siapa tahu dengan Anda berbagi, ada satu orang yang hidupnya berubah. Dan itu masuk ke frekuensi pahala Anda. Di video selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang hukum ikhlas energetik. Kenapa pasrah justru menjadi kekuatan tertinggi untuk menarik keajaiban? Pastikan Anda tidak ketinggalan ya. Ingat baik-baik, hukum semesta memang tak terlihat, tapi nyata dan mengikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.